aja kenapa lu Jeng? Kenapa lu Jeng? Cemburu aja. Bukan cemburu. Enggak. Kemarin siapa yang ngelit lu kan? Lu. Oh, sabar Jeng. Sabar. Berarti bagus karena kebetulan aja kan? Iya. Iya kebetulan aja. Kalau Dori tuh pas, di sana tuh pas. Enggak, kalau Dori enggak benar, masing-masing udah ada porsinya. Lo memang bagus, tapi kalau Dori ini memang cantiknya cantik magic. Gak bisa. Jadi ada ajian-ajian. Lo emang aura lo mistis. Mistis. Lo gak bisa. Benar. Oh pantesan ya Dori, bedak lo sama lipstick lo gak boleh pakai orang lain ya. Itu kalau malam-malam, malam-malam hanya malam-malam tertentu ngeliat Dori itu sebenarnya nenek-nenek tahu. Beda emang Dori sama Ajeng. Kalau Dori kan Pelabuhan Ratu. Kalau Ajeng Pelabuhan Tanjung Priuk aja. Mana kontainer? Ayo, selamat bekerja lagi. Selamat bekerja lagi dong. Semangat. Tapi yang apa? Gue jadi tawa ngeliat si Ajeng. Maaf ya Jeng, besok tunggu ya berapa minggu lagi habis. Ya kalau selama lu nggak ada keributan tetap ada, tetap. Ada ya. Tidak ada yang akur semuanya tetap semuanya ya kan Asam urat, dapat asam ya. urat. Asam urat sayang. Kemarin ke rumah ngomong katanya kagak asam urat. Asam urat udah. Ya kan di depan ibu ayah ngertinya kesana sehat ngerti ya. Enggak, gue bilang gue datang pengajian tapi gue ngaji di dalam ya, gue nggak bisa duduk di lantai, kaki gue sakit. Kata dia gini, gue mau ngaji ntar malam. Kata dia, ya udah datang aja tapi tolong sediain gue bangku ya. Kata gue, jangankan bangku, lu minta panggung juga gue bikinin. Ya kalau panggung taruh sebelah mana yuk, pas pulang aja mobil saya baret saya. Emang baret. Aduh, itu kalau supir gua nggak punya sertifikat internasional, Wen. Bisa. Tapi gua nggak ngebayangin nih sayang. Kalau orang lagi kebelet gitu ya. Kalau lagi kebelet yuk, lu mau pulang kebelet. Gimana tuh yuk masuknya yuk? Lah, Ayu kalau masuk ke dalam mobilnya parkir di luar. Duanya? Dari luar ke dalam Ayu naik sisingaan. Kalau belok mobilnya memang dia agak gini Ya, benar. Dia naik gitu. Hati-hati sayang. Tapi ketawa kan Ayu? Iya kan? Gue ngeliat lu. Dan kebetulan memang perkembangan di sini cuma ada asam urat aja yang lainnya semua biasa. Tapi tadi alhamdulillah aku udah cek darah, alhamdulillah asam uratnya berkurang. Sekarang poin 6. Ya berkurang 1. Berkurang 1. Kebetulan Oma, gue semalam udah tanya sama orang, katanya ada ayat yang buat mindahin sakit, ntar gue mindahin sakit. Biar lo ngerasain ada di kaki lo. Kan ngebet rasanya. Iya, biarin aja. Jangan Dia tadi gitu. bercandaan gue, kita ada kayak begini. Aduh. Lu masa nyanyi kita di begini aja kan? Kayak kita nyanyi goyang. Apa salahnya? Kita joget, happy Iya, gitu loh, hibur semangat Ayu. Kalau sampai pindah gue pasang tenda, gue makan di depan, liatin aja. Enggak sayang. Asam uratnya kita doakan. Kita doakan asam uratnya cepat sembuh ya. Amin. Pokoknya supaya Igun udah bisa kembali lagi pakai sepatu dan habis pokoknya asam uratnya nggak ada, kolesterolnya ya. Kemarin sih orang biru tahu Oma sih Apa dia? dia. Yuk, apa betisnya gede yuk. Emang begini, nggak ada asam urat juga betul segini. Gede banget. Aku kecil ya katanya. Oke, tapi yang pasti hari ini kita senang banget Ayu udah di tengah-tengah kita lagi. Alhamdulillah, terima kasih Brownies. Dan kembali yuk kita dari tim Brownies semuanya ngucapin bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Terima kasih, Pokoknya teman-teman. Ayu dan keluarga, Terima Siva kasih. khususnya sama suaminya juga diberikan kesabaran-ketabahan. Amin. Dan sama-sama kita lihat dalam sebuah tayangan berikut ini. Ya, mungkin yuk di suasana yang kemarin kita tahu banget bagaimana. Wah, ini sesuatu yang membuat Ayu dan juga keluarga
tidak berhenti untuk selalu berpikir, walaupun belum usianya berapa bulan nih? 2 bulan kurang seminggu, Om. 2 bulan kurang seminggu, tapi kan semua segala prosesnya dari hamil itu kan Ayu dan keluarga itu ya saking kompaknya mereka, siapa yang lagi memerlukan bantuan mereka semuanya turun tangan gitu. Yuk, ada hal yang udah mulai dikangenin belum? Wah, setiap hari, kalau lagi rame rumah nggak berasa, tapi kalau sepi ya berasa banget si Ade. Biasanya kalau subuh kan Ayu tuh jatahnya megang rumah dari jam 5 sampai jam 7, jam 8 tuh biasanya. Dari situ ibu jemur biasanya gitu. Terus kalau malam juga kalau Ayu pulang kerja, Ayu pasti mandi, terus pasti naik ke atas gitu, nengokin dia walaupun dia udah tidur gitu. Itu aja sih, sama suara bayi di rumah, ayunannya, semuanya. Sampai tempat tidurnya juga kita nggak pindah-pindahin, nggak boleh dia pindahin gitu. Baju dia semua nggak boleh dia nyentuh, karena kita masih pengen dia ada di situ gitu. Jadi nggak akan semudah itu bisa Nggak mudah, Oma. melupain. Dan bagaimana kondisi ayah sama ibu saat ini itu? Masih, wah, nangis juga gak berhenti makanya kan Ayu kemarin kan izin kan, maksudnya biar bantu nenangin mereka juga, kuatin mereka juga, karena kalau semuanya ngedrop kan kita masih harus ada yang diurus juga gitu kan, kayak Sume, Bilkis masih harus diperhatiin juga gitu. Jadi Ayu ngeluangin waktu buat mereka, buat kasih semangat buat mereka, walaupun nggak bisa gitu, belum bisa. Proses waktu ya untuk Ya, menjalankan semuanya itu, Oma. Ya. karena kan emang dulu juga Ayu punya adik cowok begini juga gitu, yang memang usianya nggak jauh beda sama Zoltan juga gitu. Jadi ibu sama ayah merasa hancur sih pasti ya, kaget. Siva pada saat di pemakaman itu sampai pingsan gitu. Iya, awalnya dia kuat gitu. Jadi pas Ayu juga pas nyampe di ruang ICU tuh, wah udah lemes, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi di situ Siva yang paling kuat gitu. Dia ngeliatin anaknya sampai diproses, selangnya dicabut, terus infusannya semua, alat jantungnya semua. Ayu juga nyaksiin. Karena cepet banget, Oma gitu. Iya. Pagi dibilangnya masih baik-baik aja gitu, nggak ada gimana-gimana, keadaannya juga aman gitu. Tiba-tiba jam 9, jam 10 Siva ngirimin gitu, kok Zoltan pucat banget ya teh. Dari situ Ayu pulang langsung gitu, tapi tetap nggak kejar gitu, cepet banget Ya. Oh jadi pagi itu masuk rumah sakitnya pagi ya? Rumah sakit masuknya sebenarnya dari hari Rabu, Oma. Iya. Cuma dipindah ke rumah sakit lain, masuk ICU tuh dari hari Kamis. Iya. Sabtu pagi ayah pamit pulang sama dia tuh jam 6, jam 7 tuh masih dibilang baik kondisinya gitu. Bahkan oksigen juga dari hari Jumat tuh udah dilepas gitu, Oma. Karena dibilangnya semuanya baik-baik aja. Tiba-tiba jam 9, jam 10 Zoltan tuh udah pucat gitu, udah HB-nya tuh udah turun gitu. Jadi kita juga kaget gitu, kok bisa secepat itu gitu loh. Iya. Ya kita nggak bisa apa-apa juga gitu. Kita juga sudah berusaha semaksimal mungkin gitu. Ya. Tapi yang pasti Ayu mungkin sekarangnya Ayu sebagai kakak yang harus bisa menguatkan Siva ya. Mungkin kita tidak perlu bagaimana nanya kondisi Siva, sudah pasti hancur sekali, sudah pasti sedih ya. Semuanya dirasakan sama kayak kita pernah merasakan orang yang kita sayangi, bagaimana rasanya kehilangan. Tapi kita yakin Ayu beserta keluarga pasti ini bisa melewati dan menyelesaikan ini dengan baik. Dan Ayu bisa kembali lagi pelan-pelan untuk ajak ayah, ibu, Siva pelan-pelan bisa kembali, bisa beraktivitas kembali gitu ya. Beraktivitas bukan berarti melupakan, tapi harus berpikir langkah ke depannya lagi saat ini ya. Semangat untuk Ayu Ting Ting dan juga keluarga. Masih Brownies dan juga teman-teman. Welcome back Bu Ayu. Jangan. Sekarang kita
bisa. Judul tetap nggak? Judul. Udah. Langsung Sini dong dijam. kan asam urat. Se-Indonesia mesti tahu lu mah asam urat. Ini harus ditemukan puzzle-nya masing-masing dan harus disatukan sebelum baca judul. Harus ditemukan puzzle-nya masing-masing sebelum baca judul. Coba kira-kira siapa yang di mana, siapa yang di mana. Benar. Ya, Atas. Awen. Wendy. Udah pasti sama dia lama. Oh. Ke depan. Hei. Halo. Awen, Di. Hei. Yang kosong dong. Ini. Waktu SD main puzzle nggak? Yang atas salah. Kebalik tuh. Nah. Salah. Tadi bener. Tadi udah benar. Iya. Gini. Ini sisanya? Salah. Benar. Emang bikin lu cacat ininya. Iya, Ini nggak benar. Kebalik Lu gimana? salah ini. Udah benar gini. Nah, Bukan. Bukan. Coba dulu. Gimana sih? Copot dulu. Itu tadi. Tahu lah. Gimana sih? Ini di atas, ini di atas. Ini? Ini gini tuh, ayo. Enggak salah ini nggak bisa masuk dia. Emang ini penting banget ya? Nih, Ini gimana? terbalik begini. Ini di Wendy, sono. bener Wen. Ya elah. Agak percaya lu sama gua lu. Iya, Tuh. Oh iya dia smart. Tuh. Saya sekata, senada seirama. Karena kita selalu saling mencinta. Dirgahayu. Sini. Sini dulu belum? Oh, gua injak nih. Sini. Aduh. Iya. Coba lihat. Jalan dari sini ke sana semenit yuk. Sekarang lama. Nggak makan siang dong Iya. dia. Coba jalan. Kalau gue ditanya kan kemarin, kenapa kayak Gun? Wah, gue kesel ya futsal. Asik. Parah. Si paling Parah. gelak. Kata pemain keyboard gini, ngambilin bola bang, ngambilin bola. Ya gue kan sekarang, gue sih bukan sombong, gue sih main sama Nganuka. Darius. Darius. Darius siapa? Niti Negoro. Vicky. Iya, gue main sama fan futsal, iya gue. Posisi lu apa? Ngelapin keringatnya. Lu pakai Dan nanya. sekarang ini kita kedatangan suami istri yang SPG selalu anduk saling berarti. cinta. Kita panggil dia Sony Septian dan Virus. Baik, ya terima kasih Sony, Virus sudah datang ke Brownies ya. Sebelumnya terima kasih banget. Nah, nggak aneh ya lagi asam urat ya. Tapi soalnya mereka berdua colek-colekan gitu ngeliat ke situ. Gue bilang enggak ini asam urat. Dia bilang. Itu sendalnya dibuka. Tahu gitu nggak usah pakai sendal. Iya. Yuk, Gun. Kak, kalau kata gua lu sekarang mendingan ke klinik dulu periksa deh. Telapak kaki lu udah mulai hitam tuh. Bawahnya kayak martabak double choco ya. Gila ya, sampai di center loh kakinya. Bahasanya di Memang, center. memang bintang tuh apa jadi Uber ya? Iya, Di center. Oke, nah kalau ngomongin tentang mereka berdua nih, Kemarin kesetiaan Virus jadi garda terdepan untuk Sony. Aku punya tayangannya ini. Dari Senin. Gimana sih perasaan dari Virus melihat kondisi Sony waktu itu? Kaget sih Kak, waktu itu kan aku kaget banget karena memang dia kan hidupnya sehat banget kan, Iya. terus tiba-tiba cuma karena sakit kepala sering, terus pas dicek ternyata diagnosanya tuh serius gitu. Oke. Jadi pada saat itu ngecek tuh memang lagi keadaan sakit ya? Sakit kepalanya itu intensitasnya udah tinggi banget, udah Berarti terlalu nggak bisa di. sakit terus. Satu hari itu serangannya berapa kali tuh? Kalau sakitnya? Sakitnya saya. Jadi sering hampir setiap hari tuh sakit kepala di sini nggak hilang-hilang. Oke. Terus
kayak aku udah mulai ngerasa anehnya tuh pernah pas lagi bawain Islam itu indah, lagi ngomong, tiba-tiba kepala aku kayak kesetrum gitu di sini sekali. Terus kejadiannya sampai 2 kali lagi ngomong, tiba-tiba kayak seperti gitu. Yang paling parah yang pas aku lagi nyetir sendiri pas mau pulang, yang aku sempet ceritain, aku tiba-tiba black out gitu, 2 detik. Terus aku baru kebangun gitu, kayak micro sleep gitu, tapi aku lagi dalam keadaan tidak ngantuk sama sekali. Aku kayak otak aku tiba-tiba kayak berhenti gitu. Ini kenapa gitu? Tapi itu pun aku tetap, maaf ya Kak, aku nggak bisa nengok ke sini terus. Gak apa-apa kesini aja. Nggak apa-apa ngeliat sini bintang. Gitu ya gue bintang ya, Wen. Jadi Sampai 7 gitu. aku nggak mau bawa ke dokter karena aku takut kayaknya pasti nanti ada yang serius. Jadi aku nggak mau ngasih tahu istri juga, dan aku nggak pernah ngomong sama istri mengenai itu sampai akhirnya aku Masih rahasia. dirawat. Jadi pas keracunan makanan itu kamu nggak cerita tentang kepala-kepala tuh. Nah, jadi aku tuh baru tahu banget baru beberapa 1 mingguan ini deh. Kan Sony kita sempat podcast di tempat Kak Dedi. Terus ada komen-komen orang itu ternyata semua banyak yang bilang katanya gini, Kak, itu muntahnya bukan keracunan makanan. Ada yang bilang gitu, karena sesuai pengalamannya mereka, katanya ibunya itu dibilang keracunan makanan, tapi ternyata stroke. Jadi gejala stroke itu ternyata bisa dari muntah-muntah juga dan kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak kemungkinannya banyak. gitu ya. Oke, tapi kan sekarang ini semuanya udah ditangani sama medis ya, dan tetap ada pendampingan dari pihak keluarga. Kayaknya itu udah membuat Sony pelan-pelan kembali pulih gitu ya. Iya. Oke, Sony, ini ketika sekarang ini sudah mulai berkembang ya, udah membaik gitu ya. Peran virus ini sangat amat berpengaruh sebenarnya buat Sony ya, gitu ya. Kalau Sony sendiri ada nggak ngungkapin sesuatu ke virus yang nggak berhenti, nggak dia capek? Mungkin dia capek tapi dia nggak mau dikasih lihat di depan kamu. Iya. Jadi sebenarnya ketika sakit ini Kak, akhirnya aku belajar banyak hal dulu sebelumnya, dan aku kayak ngerti banyak hal. Ternyata cara kita tahu pasangan kita itu secinta apa, seserius apa, sesayang apa sama kita itu bisa dilihat pas kita lagi terkena musibah kayak gini gitu. Begitu aku sakit, ternyata dia nggak kehilangan kesabarannya untuk merawat aku, bahkan dia semakin sabar. Dia nggak pelan-pelan perlahan mundur terus pergi ninggalin aku, tapi dia kayak ngasih harapan di saat aku tuh pada saat itu kayak putus asa banget gitu. Karena divonis yang katanya dibilang katanya 3-6 bulan nggak bisa kerja, terus dengan penyakit-penyakit yang aku alamin ini gitu. Dan akhirnya nih istri aku nih, perempuan ini nih yang cantik ini nih, dia ngebuktiin kalau di mana seharusnya dia berada. Itu kan sebuah istri idaman banget yang didambakan setiap orang gitu. Makanya aku selalu bilang terima kasih ya sayang, kamu terima apa yang aku berikan, aku perjuangin buat kamu, kamu kasih lagi dengan sesuatu yang lebih indah. Jadi banyak hal yang dia lakuin, karena nemenin sama ngerawat orang di rumah sakit beda gitu. Tapi dia merawat, bukan cuma menemani aku di situ di saat aku ada, terus dia tidur di situ, enggak. Tapi semua urusan dari A sampai Z dia yang ngurus gitu. Bahkan urusan kamar mandi yang biasanya orang yang pernah aku lihat ketika suaminya sakit, terus dia nyuruh susternya, tolong sus dia mau ke kamar mandi apa segala macam, atau tolong sus dia mau sekedar buang air kecil. Ini enggak, dia yang ngelakuin itu semua. Jadi aku kayak ngerasa wow gitu, terima kasih ya kamu udah istimewain aku, udah kasih semuanya buat aku, ngejaga aku gitu. Dan itu kan yang diharapkan setiap suami. Makanya terbukti banget ketika sakit kelihatan sifat aslinya itu seperti apa gitu. Sampaikan sesuatu dong buat istri. Sini. Ya lagi dan lagi harus bilang terima kasih sayang sama kamu, karena aku bilang makasih kamu udah jagain aku. Besoknya kamu makain aku sepatu di saat aku nggak bisa pakai sepatu, terus kamu nunjukin diri kamu. Aku bilang lagi makasih buat itu. Kamu ngelakuin sesuatu, kamu ngurus obat aku dari A sampai Z. Aku bilang lagi makasih sampai itu. Dan kamu ngelakuin banyak hal lagi, kayak nggak pernah habis kata terima kasih dari aku buat kamu gitu. Karena virus ini sudah Masya Allah berusaha untuk memberikan yang terbaik buat suaminya gitu. Kalau biasanya dulu waktu dia lagi ngurusin badan, aku yang ngedorong dia lari jogging, ayo biar cepet jalannya segala macam. Sekarang kebalik, dia yang mapah aku di saat aku jalan. Kalau dulu aku yang sering keluar rumah,
karena gantian. Jadi dia yang suka keluar rumah, tapi udah disiapin semua obat-obatan sama dia. Setiap waktunya aku minum obat dia selalu nelpon aku. Posesif banget tau gak kamu? Tapi aku seneng gitu. Sampai jus-jusnya aja yang harus diminum aja udah dikasih tahu sama dia. Jam segini minum ini, minum itu. Itu adalah bentuk kasih sayang banget buat aku. Yang aku terima dari kamu. Makasih ya. Peluk. Dan sekarang ini kita ada tayangan dari seseorang yang sangat khawatir sama Sony. Ini dia. Ya, Ranfa sendiri juga sangat amat penting untuk semangatnya Sony gitu ya, karena dia sangat amat bersedih ya, dia sangat amat kehilangan Dedi yang mungkin dulu bisa bermain, tapi sekarang Dedinya lagi sakit. Dia bersabar dan terus berdoa. Sony ngelihat Fas sendiri yang nggak berhenti terus mendoakan kamu. Apa yang kamu ingin sampaikan untuk Fas? Dia itu obat ya, Kak. Dokter pernah bilang sama aku kalau obat yang dikasih sama dokter itu cuma penunjang. Tapi obat sesungguhnya adalah anak-anak kamu, istri kamu, dan apa yang kamu pikirin saat itu. Mungkin pas aku keluar rumah sakit, aku sempat mundur, bukannya malah maju, karena aku depresi. Tapi pada saat itu, aku cuma mikir pilihan aku cuma dua. Aku mati, aku ninggalin mereka semua, mereka sedih, atau aku harus bangkit dan buat mereka senang. Jadi aku kasih untuk lebih milih yang kedua gitu. Terima kasih buat abang yang selalu doain Dedi selama Dedi sakit. Jadi harapan buat Dedi karena abang sempat cerita ketika aku sakit lagi nggak sadarin diri, dia tuh ketika di rumah dia bilang ke ustadznya, Ustadz tolong bantu aku hafalin surat ini, aku mau kasih ke Dedi, aku mau bacain ke Dedi aku mau bikin Dedi aku sembuh. Makanya pas dia sholawatin aku, terus dia setiap ke rumah sakit dia bacain surat terbaru yang dia baru hafal, tuh kayak ngerasa itu jadi obat terbesar banget buat aku gitu. Aku nggak peduli dengan status mau anak sambung atau anak apa, setiap orang menyebut dia anak aku gitu. Apa yang aku kasih buat dia, buat Ejas, buat Zafi sama, nggak ada perbedaan buat itu. Jadi nggak peduli status apa, dia anak aku sayang sama dia, dan mungkin dia merasakan itu dan makanya dia bisa ngomong kayak gitu. Dari kita Sony tetap semangat ya, dan berbahagia terus karena support system yang tidak pernah berhenti untuk Sony, dan kembali lagi bisa kembali membawakan acara dan bisa kembali lagi menghibur, dan perlahan terlihat dari Sony sudah memiliki semangat yang jauh lebih cepat ya. Jadi kalau kata dokter 3 bulan, 6 bulan, kalau kita punya semangat yang lebih ya pasti akan bisa. Ya, pokoknya semua pemirsa yang ada di rumah juga terus mendoakan untuk Virus dan juga keluarga Sony, dan juga bisa kembali lagi bekerja, bisa kembali lagi membahagiakan mereka. Ya, kita istirahat dulu sebentar, kita kembali setelah yang satu ini, tetap di Brownies Obrolan Manis.